Perzinahan bukan hanya kita melakukan free sex, pornografi. Nah, kita bilang kalau kita ngelihat seseorang aja, Ya. terus kita langsung, Ya. Tapi pada dasar kalau ditanya hukumannya apa untuk pornografi, ya nggak dapat ambil bagian dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya kita bersyukur ada Kristus yang mati buat kita semua dan kita harus responi itu dengan baik, teman-teman. Iya. Nah, yang kedua, kalau misalnya memang ada adegan porno gitu, adegan yang 18 tahun ke atas, aku rasa kita bisa mengambil keputusan untuk kita tahu kelemahan kita. Ya. Hari ini kita suasananya beda. Iya dong, udah berbeda nih sekarang nih. Yeay, balik lagi sama Sinta Rosari dan juga Marsha Manopo di sini, dan kali ini kita sekarang lagi ada di Hotel Manhattan Jalan Satrio. Wah. Seru banget, makanannya enak, minumannya juga enak ya. Iya. Ya kan? Jadi semangat kan? Semangat dong. Iya, semangat. Apalagi Betul, semangat betul. kalau kita membahas yang seru hari ini Wih, ya. hari ini seru banget nih teman-teman semua. Temanya luar biasa. Seru banget. Tapi kalau ada pertanyaan dikirim kemana ya? Kalau ada pertanyaan langsung aja kirim ke sini ya. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, wondering sesuatu kayak mungkin malu gitu, nggak apa-apa. Bertanya aja, nanti di sini kita yang jawab. Oke? Siap. Alright. Oke, apa nih? Hari ini kita bahas apa nih? Seru banget kayaknya nih. Temanya adalah, ini mungkin kadang-kadang tabu gitu ya untuk Ya. dibahas gitu, untuk dibicarakan nih. Tapi kita bahas di sini tentang ini. Dosa pornografi dan seks bebas, layakkah diampuni? Wow, oke teman-teman. Jadi hari ini kita akan bahas yang seru banget yang mungkin memang kejadian di sekitar kita gitu ya. Iya. Ataupun kita ada yang sedang mengalaminya dengan keterikatan ini, yaitu pornografi atau juga seks bebas. Dan kita tahu seks bebas kayaknya sekarang udah sepertinya udah kayak biasa aja Kayak, gitu ya. iya, itu normal. Di kehidupan sekarang tuh normal gitu ya. Iya, itu udah kayak kehidupan ya. Udah kalau lo pacaran, lo nggak Wajar, seks bebas ya. mewajarkan itu. Itu malah nggak wajar justru kalau misalnya pacaran Iya. terus nggak seks bebas. Iya gitu ya sekarang ya? Iya. Oh, Soalnya ya iya, kita iya. bisa melihat bahwa ini juga termasuk salah satu yang dipaksakan oleh dunia gitu ya. Makanya mereka masuk lewat berbagai macam cara. Ya. Film-film yang kita tonton pasti akan dimasukin hal-hal yang seperti itu. Free Betul. sex dan lain sebagainya. Pokoknya mereka sedang menggiring kita yang namanya cinta itu ya termasuk free sex ini. Iya benar. Nah Iya, kamu iya. mungkin sedikit deh boleh sharing dan bahas tentang pornografi ini menurut Alkitab. Oh iya, pornografi dan pornografi, masturbasi, free sex. Ya, free sex itu dan kan sebagainya. kalau kita tahu itu kan termasuk kayak dosa perzinahan, Ya. perzinahan. Nah, kita akan bahas dulu dari dosa perzinahan itu sendiri. Kalau di agama kita di Kristen, perzinahan bukan hanya kita melakukan free sex, pornografi. Nah, kita bilang kalau kita ngelihat seseorang aja, Ya. terus kita langsung Kayak ngupeng. mupeng banget, Mupeng ya. putih banget tuh, ya ampun, badannya kayak gitar. Oh, kalau yang cewek, ih gila ganteng banget, Iya, six pack gitu ya. brewoknya. Nah, terus kita udah mengingini, Ya. itu udah termasuk berzina. Nah, kita Oke. baca ya, yuk. Yuk Boleh. teman-teman yang di rumah, way out, yuk kita baca sama-sama Matius 5 dulu. Matius 5 ayat 28, mungkin ayat 29-nya juga deh, karena ayat 29-nya kayaknya serem gitu. Ya. Oke, aku bacain. Matius 5 ayat 28 dan 29. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Wah, ini serem banget ya ayat 29 ya. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus sedang memberikan teguran buat mereka yang sebetulnya bahwa lo harus menyangkal diri lo, dan lo harus ada sesuatu yang lo sacrifice, yang lo korbankan untuk berhenti dari
percabulan ini, dari perzinahan ini Iya. gitu. Dan Alkitab juga bilang kalau kamu melihat seseorang perempuan, biasanya kalau cowok kan dari mata ya, dan kamu mengingini perempuan itu udah berzina. Oke. Karena itu mulai berfantasi, mulai waduh kalau gue jadi cowoknya seru juga ya. Iya, Waduh mulai ya ampun, membayangkan, mulai membayangkan dan itu lama-lama kalau pemikiran-pemikiran itu terus kita turuti, terus kita kasih makan, maka aku rasa itu akan menjadi percabulan pada akhirnya. Iya, Fantasi-fantasi, pornografi dan lain sebagainya. Karena pikirannya jadi kotor juga ya Iya, lama-lama. kotorannya- Kalau setiap ngeliat dia kayak jadi pikirannya ngehayal kemana-mana gitu ya. Iya, pikirannya jadi kotor juga dan ujung-ujungnya karena dia nggak bisa melampiaskan sama perempuan yang dia ingini, mungkin ujung-ujungnya akan pornografi. Iya. Dan dari pornografi itu akan muncul dosa-dosa yang lain. Pornografi, habis itu, waduh, mereka akan masturbasi. Setelah itu akan menjadi berhala buat mereka. Akan menjadi addiction buat mereka. Ya. Wow, keren banget. Oke, aku langsung mau nanya nih, ada pertanyaan dari teman-teman Way Out ya. Nah, Pastor, aku mau tanya, sebenarnya apa hukuman dari Tuhan kalau kita sering melihat pornografi? Apa hukuman dari Tuhan kalau kita melihat pornografi? Maksudnya Ya. gini, kayak mungkin ini kayak seakan, oh kadar dosanya beda gitu. Iya, kan kalau pornografi itu kayaknya gimana gitu. Nah mungkin Pastor bisa jawab. Iya, teman-teman tahu kalau dosa kecil, dosa besar tuh nggak ada yang namanya dosa ya dosa. Dosa gitu ya dosa, tidak ada Nah, dosa aku- besar, dosa kecil. Yang ada saya badan besar dan ini badannya kecil. Nah, kalau kita ngomongin tentang apa sih hukumannya ya, kita harus tahu dulu bahwa pada dasarnya kabar buruknya adalah kita semua manusia berdosa Iya. sebetulnya. Kita semua berdosa dan manusia cenderung melakukan dosa. Nah, hukumannya apa sih? Nah, kalau kita baca, Alkitab sangat jelas ngomong di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9, 10. Yuk buka teman-teman. Ya, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan bilang begini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow. Jadi kalau kita lihat di situ ya mungkin banyak hal yang kita lihat, wah ini gue nih. Waduh kayaknya gue mau masuk kerajaan Allah. Kalau kita lihat dosa-dosa seperti ini ya, karena itu hukumannya masuk neraka, selesai, dead, finish. Termasuk pencabulan, terus habis itu penyembah berhala, berzina, banci, pemburit apa sih pemburit? Apa tuh pemburit? Pemburit itu kayak lesbian, gay, orang yang mencintai sesama jenis, itu pemburit. Dan kitab ditulisnya itu pemburit. Nah, itu firman Tuhan bilang tidak akan dapat dalam kerajaan Allah, tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Itu hukumannya. Memang dosa membuat kita terpisah sama Tuhan. Karena Tuhan nggak bisa disamakan dengan dosa. Karena Tuhan itu kudus ya. Tuhan itu kudus. Nah kita ya pasti hukumannya pasti masuk neraka. Tapi yang menarik ayat 11, di situ dibilang, dan beberapa di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Kita tahu bad news-nya, kita manusia berdosa, bad news-nya kita mati, masuk neraka. Itu hukumannya. Bad news. Tapi good news-nya ada harapan di dalam Kristus. Yesus mati buat kita untuk menebus setiap kesalahan kita. Dan waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan, kita dibenarkan. Nah makanya di sini juga dibilang beberapa di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah menyerahkan, memberi dirimu disucikan di dalam Kristus. Sehingga waktu kita percaya sama Kristus, ada perubahan hidup. Nah hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita udah diselamatkan dari setiap penghukuman kita. Banyak kok yang berubah, yang dulunya mabok ikut Tuhan jadi baik gitu ya. Bahkan teman-teman kita juga ada yang LGBT juga, akhirnya dia ketemu Yesus, dia bersaksi disembuhkan. Dan kita percaya bahwa kalau ketemu Kristus itu pasti ada sesuatu yang diubahkan. Betul, aku setuju banget sih, karena kita sudah menyadari bahwa kasih Tuhan tuh begitu besar buat kita, maka hidup kita tuh kita pasti pakai dengan benar, gitu kan. Jadi pasti ada perubahan hidup yang tadi Marsha bilang. Dan aku mau kasih tahu sama teman-teman semua,
Hukumannya apa? Modal kamu sama aku tuh sama, diampuni gitu ya. Kasih Kristus yang begitu besar, modal kita juga sama, dikasihi, diampuni. Jadi nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Tapi waktu kita tahu kasih Tuhan udah melingkupi kita, udah menyelamatkan kita, buahnya adalah kita pasti hidup benar, teman-teman. Yes. Kita harus menyadari dulu bad news itu dulu. Betul. Bahwa kita harusnya binasa, tapi good newsnya Tuhan Yesus datang untuk kita semua dan menyelamatkan kita semua. Yuk tangannya gini yuk semua. Teman-teman yang di rumah tangannya begini. Ya. Taruh ke atas, jangan dipelintir ya, jangan dipelintir. Taruh ke atas, terus bilang, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sarangi. Oke, next question nih nggak kalah seru. Way out, aku seorang kakak rohani di gereja. Aku memilih aktif di gereja karena ingin meninggalkan kebiasaan aku yang sering masturbasi. Suatu ketika, aku pernah dengar khotbah pendeta tentang dosa pornografi dan sejenisnya. Aku merasa tersindir, Pastor, dan malu dengan diriku sendiri, dan bahkan aku berniat menjauh dari kegiatan rohani di gereja. Aku bingung, Pastor, apakah keputusan aku tepat? Kalau aku lihat dari apa yang teman kita cerita ini, sebetulnya dia ingin merubah kebiasaan dia, keterikatan dia sama kegiatan masturbasi. Gereja, masturbasi. Dengan sesuatu yang mungkin lebih rohani, tapi sebenarnya bukan itu jawabannya. Iya, betul. Dengan datang ke gereja, dengan berkegiatan di gereja. Aku bisa bilang mungkin kegiatan gereja itu menjadi pelarian. Bahayanya teman-teman, mungkin dulu berhala kita adalah keterikatan itu, masturbasi. Cuman terkadang pelayanan dan kegiatan gereja juga bisa jadi berhala buat kita tanpa punya hubungan pribadi sama Tuhan. Justru waktu kita pengen berubah sepenuhnya, yang kita cari adalah Tuhannya. Yesusnya yang kita cari. Datang sama Yesus. Karena kalau cuma hanya datang memenuhi kegiatan saja, jadinya pelarian. Dan itu tidak akan memulihkan. Buat aku itu tidak akan menyembuhkan. Justru malah mengubah idolatry kita. Merubah berhala kita. Dari masturbasi, jadi kegiatan gereja. Padahal di dalam hidup kita cuman Yesus yang harus jadi yang terutama dan satu-satunya. Nah, kalau kita mau berubah, pastikan kita datangnya ke objek yang tepat. Betul. Yaitu kepada Tuhan Yesus, bukan kepada kegiatan-kegiatan gereja. Fokusnya sama Tuhan ya, bukan sama kegiatannya. Karena aku rasa kadang karena kita cuman ingin mencari pelarian ya, meskipun kita datang ke gereja, tapi pikiran untuk nonton porno dan masturbasi itu masih ada loh. Karena kita nggak diubahkan di dalam paradigma kita dan secara roh. Sehingga pelayanan itu, sekali lagi pelayanan itu menjadi pelarian buat dia untuk jauh dari masturbasi dan pornografi. Tapi kalau kita cari Tuhan, menemukan kasih-Nya dan menikmati keindahan Injil itu sendiri, menikmati keindahan bahwa Kristus mati buat kita, dan kita menikmati kasih-Nya Tuhan, itu yang akan merubah kita dari dalam. Dan waktu kita waktu kita diubahkan dari dalam kita dengan kasih itu, justru pelayanan itu menjadi sesuatu yang kita jalankan sangat excited. Karena orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti nggak akan pernah bisa diem untuk nggak melayani. Pasti dia melayani Tuhan. Beda kalau ternyata hanya untuk pelarian ya. Ujung-ujungnya akan kecewa nanti. Iya, dan akan capek juga gitu. Karena juga, itu kan cuman kegiatan aja kan, bukan dari hati kita gitu. Oh ya, distract aja nih sama kegiatan yang rohani gitu kan. Nah, makanya kita butuh me time sama Tuhan tuh bener-bener gitu. Nggak cuman ya kegiatan gereja, karena kegiatan saja itu akan membuat kita capek. Percayalah teman-teman. Tapi kalau kita benar-benar diisi, di charge every day, ketemu sama Tuhan, kita benar-benar me time sama Tuhan, itu yang akan terus menguatkan kita. Mau kita kegiatan gereja, mau kita kegiatan kerja kita, mau kegiatan sama keluarga kita, pasti kita terus ke charge karena kita tahu sumbernya siapa. Sumbernya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, ini mungkin kamu bisa sharing nih, atau mungkin kamu kesaksian dikit gitu. Pernah nggak sih Marsha dulu mengalami yang namanya keterikatan di masturbasi dan pornografi? Gimana caranya kamu juga menjauhi itu gitu? Ya. Nah, aku excited banget untuk bagiin ini sama teman-teman semua tentang pornografi dan masturbasi karena dulu juga aku korban. Aku termasuk yang tadi ada ayat yang tadi tuh. Apa tuh? Yang tadi kita semua, dan di situ beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu kamu, tapi kamu menyerahkan dirimu kepada Kristus. Aku dulu memang terikat sama pornografi dan masturbasi. Setiap hari teman-teman aku lakuin. Udah pelayanan? Sudah.
Tapi balik lagi kayak tadi tuh, makanya relate banget, pelayanan jadi pelarian. Jadi pelarian. Dan pada akhirnya akan capek sendiri dan exhausted sendiri. Iya. Kenapa? Karena merasa sudah melayani, merasa sudah baik, Iya. tapi pas jatuh, itu nyeselnya setengah mati. Makanya pada akhirnya jadi ngerasa capek sendiri, Iya. ngerasa munafik, ngerasa nggak layak. Nah, waktu aku ngalamin hal itu, memang fokusnya sih salah sih. Waktu itu aku fokusnya, teman-teman, gue fokusnya adalah gimana caranya supaya gue nggak nonton pornografi lagi, supaya gue nggak masturbasi lagi. Gimana caranya? Gue udah pelayanan nih, dan lain sebagainya. Jadi fokusnya jangan jatuh lagi, jangan jatuh lagi. Nah, teman-teman, kita harus rubah fokus kita. Kebanyakan kita manusia cenderung melakukan apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, aku mau ngasih social experiment buat teman-teman semua yang ada di rumah nih. Boleh. Boleh ya? Gimana tuh? Nah, teman-teman yang ada di rumah, coba tolong tatap mata saya. Nah, manusia cenderung melakukan apa yang di pikirannya. Sekarang ikutin ya teman-teman ya. Jangan pikirin anjing warna hitam. Anjing warna hitam terus lagi duduk di pinggir jalan. Anjing warna hitam duduk pinggir jalan. Jangan dipikirin. Jangan pikirin. Udah dibayangin jadinya. Nah, itu kecenderungan manusia. Jadi dibayangin dulu, baru dijanganin. Kita mikirin anjing dulu, warna hitam, ada di pinggir jalanan, duduk. Jangan dibayangin, gitu. Nah, sama dengan kalau fokus kita masih sama dosa, selalu akan jatuhnya seperti itu. Karena jangan jatuh dalam dosa lagi, jangan nonton porno, jangan masturbasi lagi. Aduh, jangan. Aku udah bertobat nih, aduh jangan. Lama-lama yang ada di pikirannya itu terus. Masturbasi, pornografi, masturbasi. Sampai ujung-ujungnya, waduh rumah kosong nih, wah sepi nih, wah internet cepet nih, yo ini. Dan pada akhirnya jatuh lagi. Dan pas jatuh lagi, langsung, aduh Tuhan, aku nyesel, aku udah bertobat Tuhan. Itu yang aku lakuin. Nah, itu sebabnya kita perlu rubah fokus kita dari memikirkan dosa, tapi kita rubah memikirkan keindahan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang akan memampukan kita untuk berubah. Kita nggak akan memikirkan hal-hal itu lagi. Kita terus setiap hari tuh, aduh Tuhan udah baik dalam hidup aku. Tuhan udah mati buat aku di kayu salib. Tuhan, siapalah aku ini Tuhan, aku dilayakkan, aku dijadikan berharga oleh Tuhan. Nah, Injil itu harus terus terkalibrasi di dalam hidup kita. Sehingga kita tiap hari berjalan di dalam kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Alright, itu teman-teman. Langsung ke next question yang seru juga. Lester, aku mau tanya, sebenarnya melihat adegan porno secara tidak sengaja saat nonton film itu dosa nggak sih? Kadang di film genre kartun pun suka ada kan adegan yang nggak senonoh, padahal aku sengaja nonton film kartun untuk menghindari area adegan pornografi gitu. Kadang-kadang di kartun suka ada selipan-selipan sampai ke kartun-kartun loh. Makanya sekarang bahaya banget emang ya. Iya, bahaya banget memang. Itu yang aku bilang. Tapi buat aku gini, kalau misalnya nggak sengaja, ya udah. Jangan diulang aja. Jadi, wah, apa nih? Gue nggak sengaja lihat. Ya ulang. Jadi seneng ya. Dan lain sebagainya. Juga itu yang pertama. Kalau nggak sengaja, aku rasa it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngeliat, ya mungkin kalau teman-teman tahu, teman-teman nggak kuat, ya jangan dilihat. Gitu. Nah, yang kedua, kalau misalnya memang ada adegan porno gitu, adegan yang 18 tahun ke atas, aku rasa kita bisa mengambil keputusan untuk kita tahu kelemahan kita, untuk kita nggak nonton, cepetin kek atau apa kek gitu. Yang penting jangan sampai nafsunya jadi naik tuh, pada akhirnya memunculkan fantasi-fantasi yang nggak jelas, fantasi-fantasi yang ngaco gitu. Jadi jangan kasih makan lebih jangan lagi kasih gitu makan ya. lebih lagi. Ya. Kalau lagi nonton rame-rame ya kadang tiba-tiba ada adegan gitu ya cepetin aja, atau nggak langsung jadi ngobrol, bukan yang langsung, waduh panas, itu kebakar, tidak. Gitu. Lewatin aja, semudah pencetan-pencetan. Oke, nah menurut kamu nih, media sosial kan sekarang juga luas banget ya, dan termasuk ada pornografi kan di situ. Nah, ini mungkin ada pertanyaan yang menarik banget. Hai Kak Marsha Kasinta, aku ibu 2 anak dan kedua anakku sekarang beranjak dewasa. Belakangan anak-anakku meminta dibuatkan media sosial seperti di Instagram, tapi aku takut mereka bisa melihat hal berbau pornografi. Mohon advice-nya. Nah, ini mungkin bahayanya media sosial gitu ya, terus mungkin dari seorang ibu yang concern juga sama anaknya, gimana menurut kamu?
Itu sebabnya firman harus disampaikan dimulai dari keluarga kita. Iya. Dimulai dari keluarga Dan kita, harus lebih, firman iya, itu harus lebih ada. banyak ya, firman Tuhannya harus Ya, lebih banyak. ya. Mesbah keluarga, pemuritan dengan keluarga sendiri. Jadi anak-anak kita dikenalkan sama value-value kerajaan Ya, Allah betul. justru dari rumah kita. Berawal dari keluarga. Dari suami, dari istri ke anak-anak itu harus dimulai dari kita. Kalau enggak mereka akan dapat makannya di tempat-tempat yang lain. Nah, memang kita tahu sekarang mungkin FYP udah nggak bisa terbendung lagi sekarang. Reels nggak bisa terbendung lagi apa yang akan disodorkan mereka. Tapi boundariesnya itu bisa kita taruh sejak dini justru di keluarga, lewat keluarga. Dengan mungkin Bible study, mungkin bahas tentang firman Tuhan, mungkin dengan disiplin membaca firman Tuhan. Kamu harus saat teduh ya misalnya. Kamu harus baca firman Tuhan setiap hari ya. Setiap hari 5 pasal. Wah, itu mantap. bisa tuh. Setiap hari kamu baca 1 pasal. Pokoknya kamu harus baca firman karena ya gitu lah. Karena kamu harus kuat di dalam benar. Firman Tuhan harus jadi pilar buat kehidupan anak-anaknya di rumah gitu kan. Karena jangan sampai mereka merasa lebih nyaman melihat swipe itu daripada mereka baca firman Tuhan. Jadi memang kita harus sampaikan benar-benar value firman Tuhan seperti apa. Jadi teladan juga buat mereka. Dan mungkin buat aku, kan ini kan pornografi kita bahas ya. Jadi menurut aku dibahas juga di keluarga juga gitu. Maksudnya bukan hal yang tabu lagi untuk dibahas, tapi ini adalah edukasi buat mereka. Ini tuh seperti ini gitu ya. Sex education dari sejak dini mungkin, bahaya-bahayanya seperti apa kalau melakukan di luar nikah, free sex seperti apa gitu. Jadi memang dari keluarga juga bisa melakukan sex education di tahap yang lebih awal gitu. Dan juga kita sebagai orang tua harus tahu bahwa kita tuh harus hadir buat keluarga kita. Ayah hadir, mama juga hadir gitu ya. Sehingga kita tahu perkembangan kehidupan mereka semuanya. Dan juga kita pun dari kita pribadi harus menghidupi firman yang kita akan sampaikan ke anak-anak kita. Jangan sampai kamu jangan mabuk-mabukan, papanya mabuk-mabukan. Kamu jangan ngerokok, papanya ngerokok. Nah, itu yang akan membuat anaknya jadi, lu aja begitu, lu nyuruh-nyuruh gue. Nah, kita sebelum kita sampaikan, hendaknya firman itu juga berbicara dalam hidup kita, dan kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak akan melihat buah dari apa yang kita jalani. Alright, oke, ini pertanyaan terakhir dari teman-teman Way Out. Hai Kak, aku punya media sosial dan aku concern dengan hal yang berbau porno di media sosial. Aku biasa menyaring teman-teman yang ingin memfollow aku agar aku bisa menjauhi pornografi. Tapi seringkali aku kebobolan Kak. Ternyata teman yang aku anggap rohani sering membagikan konten pornografi di medsos. Waduh, bagaimana ya Kak untuk mengingatkan dia agar tidak mengajak orang melihat pornografi di medsos? Tergantung apakah kamu dekat sama dia atau enggak gitu ya. Kalau misalnya kamu dekat sama dia sebagai teman, as a friend yang suka jalan bareng, nongkrong bareng, dan lain sebagainya, justru kamu tunjukin aja prinsip-prinsip yang berbeda dari dia. Jadi ikut Tuhan bukan hanya sekedar hype-hypean, tapi benar-benar harus dilakukan firman Tuhan. So waktu dia membagikan itu, kamu lu jangan kasih ke gue deh, gue males nih. Lo tahu kan, mungkin kita juga bisa jujur. Lo tahu gue lemah di situ, lo kasih lagi, mendingan gue minta tolong lo jangan kasih ke gue. Itu juga bisa seperti itu. Ngobrol sih, maksudnya kayak ngobrol dan memang kita menyampaikan apa yang sebenarnya value yang benar buat hidup kita. Karena kita berhak loh untuk itu, jadi jangan nggak enakan juga. Dan kita jadi kasih contoh juga buat dia bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya nggak benar gitu. Dengan kita stand firm dengan apa yang kita percaya dan apa yang firman Tuhan katakan gitu, ya kan ya? Iya, benar juga. Dan kalau bisa nggak kenal-kenal banget ya udah unfollow aja. Tapi kalau atau di hide atau di hide lah atau gimana kayak ya. Itu kan sosial media juga punya kita punya hak untuk menyaring. Betul, karena budaya nggak enak nih sering terjadi di media sosial ya kan. Kadang-kadang kalau mau follow tapi nggak enak, kalau karena dia udah follow kita mau nggak follow juga nggak enak gitu kan. Kalau mau ngomong sesuatu juga nggak enak, tapi nggak apa-apa, media sosial juga adalah sarana untuk kita sharing sesuatu yang menurut aku positif, yang baik, yang tidak merugikan kita juga gitu. Atau juga bisa justru anak ini yang jadi tempat untuk kamu melayani, kamu kasih tahu kenapa kamu melakukan itu. Iya, benar juga. Ada masalah apa sih bro atau sis? Kenapa kamu kok suka bagi-bagi link itu? Kamu suka nonton ya? Kenapa kok kamu suka? Ya itu mungkin jadi bisa
kita melayani dia Iya, juga kita- sih sebetulnya. betul, Kalau betul, hubungannya udah jalan. Oke, seru banget ya bahas ini ya. Ini akan lebih seru lagi nih abis ini nih. Iya, abis ini ya. Kita Cuman- minum dulu, aku pengen nyicip ini. Iya dia, aduh Hotel Manhattan emang bener-bener deh. Ini seger banget teman-teman, sebelum lanjut minum dulu ya. Sebelum Ini lanjut. hijau-hijau begini. Aduh. Iya, aku mau nyicip makanannya. Tuhan yang ciptain seks sekali lagi, seks itu bagus, it's really good. Kalau dilakukan sesuai firman Tuhan. Kapan itu? Setelah didoakan. That's why kita bisa melihat sekarang banyak hal yang sangat dipaksakan dari dunia kepada generasi. Contohnya free sex. Dan adiktif itu sangat membahayakan kita sebetulnya. Apalagi kita yang sudah melayani. Dan kalau kita yang sudah melayani itu akan sekali lagi akan ngerasa capek sendiri pada Iya. ujungnya. Karena ngerasa munafik. Wah, segar. Wah, seger banget. Jadi tambah semangat ya. Semangat. Masih dari Manhattan Hotel, Yes. teman-teman. Seru banget di sini ya. Kita bisa makan, Ya. bisa minum. Dan ini daerah Satrio yang ya? Satrio, ya, ya. Satrio. Sering-sering aja ya. Hotel. Sering-sering ya. Aduh, iya. Lah, tadi kita udah ngomong tentang pornografi kan. Iya. Dan sekarang apa yang kita bahas itu lebih mungkin ya lebih tegang dan lebih seru Iya, aja sih. Soalnya oke. kita akan bahas lanjut tentang free sex itu sendiri. Betul. Nah, mungkin kamu bisa kasih ini nggak sih? Apa ya, hint-hint seks yang baik tuh seperti apa menurut Alkitab gitu. Oh iya menurut aku. Teman-teman mau tahu bagian apanya? Pengen tahu banget nih. Iya, memang seks itu kita tahu sendiri teman-teman bahwa seks itu juga diciptakan sama Tuhan untuk kita nikmati. Iya. Tetapi ada waktunya teman-teman. Iya. Ya, firman Tuhan juga bilang janganlah membangkitkan nafsu sebelum Iya. waktunya. Tapi seks itu diciptakan memang untuk dinikmati sebetulnya. Cuman terkadang kitanya aja yang nggak mau sabar teman-teman. Kita yang nggak mau sabar. Nah, pokoknya teman-teman pertama harus tahu bahwa jangan pernah menghubungkan cinta sama seks. Ya, betul. Itu Setuju banget aku. sesuatu hal yang sangat berbeda. Beda banget. Seks itu bukan love. Seks itu bukan cinta, seks itu bukan ya disamain sama aku cinta kamu. Oleh sebab itu aku juga seks kamu. Itu nggak sama. Cinta sama Iya. seks itu beda. So jangan disamain. Jadi kalau ada pasangan yang ngajakin untuk itu, artinya ya Berarti sebenarnya dia juga nggak cinta juga. nggak cinta juga. Karena gini, hanya orang yang cinta sama kita yang akan menaruh value besar, value Ya. tinggi untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberikan value tertinggi buat kamu, Betul. buat kita semua. Dengan cara mati di kayu salib. Dan harganya udah lunas dibayar, firman Tuhan bilang seperti itu. Lewat darahnya. Ya. Nggak ada harga yang lebih mahal dari darah itu sendiri. Ya. Oke, nah itu yang membuat kita kaya sebetulnya, yang membuat kita berharga, itu darah Yesus itu sendiri. Dan kita tahu bahwa itu yang membuat kita jadi mahal karena darah Kristus itu. Nah paling kita juga ada barang-barang yang kita pengen beli dan pastikan itu ada harga yang harus dibayar kan. Dan mahal atau murahnya itu tergantung sama kualitasnya, ya kan, sama kualitasnya. Nah kalau misalnya pacarmu atau pasanganmu, ini yang belum menikah ya, aku yang ngasih ngomong pacaran, menganggap kamu itu mahal harganya, maka dia tidak akan menjatuhkan kamu dengan berlaku kurang ajar sama kamu. Karena sekali lagi, seks itu diciptakan indah Pada waktunya. pada waktunya. Ya. Dan itu bukan sesuatu yang jahat, teman-teman. Tuhan yang ciptain seks sekali lagi, seks itu bagus, it's really good. Kalau dilakukan sesuai firman Tuhan. Kapan itu? Setelah didoakan. Setelah diberkati. Firman Tuhan juga bilang bahwa kamu akan menjadi satu daging. Dan istri akan birahi pada suaminya. Dan kamu akan saling birahi lah. Dan lain sebagainya. Firman Tuhan jelas ngomong seperti itu. Jadi seks itu indah setelah kita didoakan. Kita diberkati di dalam sebuah pernikahan. Sama-sama bilang pernikahan. Pernikahan. Iya. Kenapa harus pernikahan? Karena pernikahan itu teman-teman itu bukan hanya sekedar tukar cincin, beli diamond, atau bukan pesta. Pernikahan itu sebetulnya sebuah perjanjian, sebuah covenant. Covenant antara
suami istri, calon suami dan calon istri. Dan bukan hanya mereka berdua aja, tapi covenant perjanjian sama Tuhan juga. Dan itu sangat sangat indah. Dan yang menarik ya, yang menarik nih, wanita kan kalau dia lahir ke dunia, orang sebutnya kalau dia masih suci gitu, wah dia wanita perawan gitu ya. Wanita perawan. Dan Tuhan menciptakan wanita sebagai perawan. Jadi semuanya kayak kekunci gitu, ada locknya, terkunci, perawan nih gitu, terkunci. Nah, kalau wanita melakukan seks pertama kali, biasanya ada noda, ada darah gitu yang tercurah, ada darah pertama kali. Nah, itu darah yang keluar. Nah, setiap perjanjian atau covenant di Alkitab, menariknya selalu ditandai dengan darah. Kenapa? Karena darah menggambarkan hidup dan mati, darah. Perjanjian lama kalau covenant, pasti ada korban, ada darah, kambing, domba, dan lain-lain. Tapi itu cuma untuk 1 tahun. Dan perjanjian baru, kita lihat Tuhan kita yang turun ke dunia, yaitu Tuhan Yesus. Dan dia mati di kayu salib untuk kita semua. So, ini juga termasuk covenant. Termasuk dalam pernikahan juga ada covenant bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya kita nggak bisa sembarangan buat janji sama sesama dan sama Tuhan. Dan ada covenant yang terjadi. Gitu. Jadi, harus lewat pernikahan karena Tuhan sudah mendesain sedemikian rupa. Pertama kali pasti berdarah, ada covenant. Catat ya teman-teman, diberkati dulu, baru kalian boleh melakukan seks yang baik menurut Alkitab. Makanya pernikahan harus cewek sama cowok. Iya dong. Biar berdarah. Kalau pertama kali. Kalau cowok sama cowok nggak bisa berdarah. Cewek sama cewek juga nggak bisa. Nah, makanya didesain sedemikian rupa sama Tuhan tuh menarik sekali ya. Menarik dan sangat indah ya. Ada kunci dan gemboknya lah ibaratnya gitu dalam pernikahan. Nah, ini langsung pertanyaan nih, yang guys mau tanya dong, seks bebas itu kan termasuk perzinahan. Aku sedikit bingung tentang hukum Taurat ke-7 yang membahas perzinahan. Apa saja sih yang termasuk dosa perzinahan? Itu juga termasuk tadi seks bebas, pornografi juga, habis itu pornografi, masturbasi juga, dan hal-hal yang immoral seperti itu, pria dengan pria, wanita dengan wanita, itu adalah dosa-dosa perzinahan sebetulnya, sexuality. Oke, next question nih. Hai Kak, aku tahu banget kalau Kristen itu nggak mengajarkan kita untuk seks bebas. Dan aku orang yang pernah menganut seks bebas dan akibat itu aku terkena HIV. Sekarang aku sedang fokus menjadi penginjil dan meninggalkan dosa lamaku. Doakan ya Kak, biar aku tidak lagi terjebak dalam dosa lamaku. Wow, ini dia cerita sharing sebenarnya dan kita happy banget dengarnya, puji Tuhan. Di waktu kamu kena HIV malah ini ya, mau melayani, mau balik ke Tuhan. Dan aku doain sama Marsha dari sini biar kamu terus pelayanannya maju, terus pelayanannya sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke ujung bumi. Amin. Iya, kita berdoa Tuhan pakai kamu untuk terus mengingatkan generasi muda tentang bahayanya free sex, bahayanya gonta-ganti pacar, gonta-ganti pasangan, atau jajan di luar dari pasangan kita sendiri. Aku percaya pasti Tuhan akan memakai kita juga terkadang lewat kesaksian hidup kita. Sehingga kita pun bertobat karena mungkin ada konsekuensi yang kita tanggung gitu kan. Tapi jangan sampai itu menjadi membuat kamu drop. Pakai kesaksian kamu untuk menguatkan orang lain. Dan untuk supaya orang lain juga mengenal dan mengerti tentang value-value kerajaan Tuhan, value-value firman Tuhan. Semangat terus. Semangat. Way Out ada di sini buat kamu juga. God bless you. Maju terus. Nah, mungkin kalau dari sisi gereja nih, mungkin peran gereja untuk menjelaskan seks yang benar dalam Kristen itu menurut kamu perlu banget kan sebenarnya? Jadi bukan hal yang tabu lagi dong. Soalnya kan kadang-kadang kalau gereja rohani banget, bahas-bahas gituan tuh kayak, aduh udahlah nggak usah dibahas yang gitu-gitu. Kan? Aku rasa gereja pun juga harus bisa ambil bagian di situ. Betul. Untuk menunjukkan versi yang benar lewat firman Tuhan. Gini loh firman Tuhan, kenapa kok bisa jatuh? Kok harusnya gimana cara kita bertahan untuk semua itu? Gereja harus hadir di situ. Notabene kebanyakan dari populasi dunia saat ini justru generasi muda. Generasi yang mungkin lagi mencari jati diri, mencari identitas, dan mereka bisa mencari lewat
sosial media yang sekarang serba instan. Ya. Gereja juga harus hadir di situ supaya mereka benar-benar punya perspektif yang benar tentang seks dan lainnya lewat firman Tuhan. Iya. Karena kalau enggak, musuh-musuh kita pasti akan hadir di situ juga memakai kendaraan itu di sosial media dan lain sebagainya. Jangan sampai kita nggak pakai kendaraan yang ada, yang anak-anak muda sekarang sedang geluti gitu ya, jalani, dan gereja nggak ambil bagian di situ. Apapun kendaraannya Tuhan bisa pakai untuk penjangkauan, Tuhan bisa pakai untuk penginjilan, Tuhan bisa pakai untuk menyebarkan tentang value-value kerajaan Tuhan. Dan aku rasa udah saatnya juga gereja juga memberitahukan hal yang benar buat mereka. Nah, aku jadi ingat ayat itu ada di Amsal, menarik deh. Amsal 7. Di Amsal 7 ini konteksnya ceritanya tentang seorang ayah yang menasehatkan anaknya untuk supaya dia nggak terjatuh dalam dosa seks sendiri. Dan di situ menarik hal-hal yang bisa kita pelajari dari situ. Dia bilang, ayat pertama bilang begini, "Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu." Nah, awalnya di ayat ini bapaknya bilang bahwa kamu harus dengerin perintah saya. Kamu harus taruh itu dalam-dalam di hati kamu. Nah, kita sebagai anak-anak muda, sebagai gereja juga, kita juga harus memberitahukan tentang hal ini kepada generasi kita, kepada youth juga. Bahwa firman Tuhan itu penting untuk pertumbuhan kita. Taruh firman itu di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Karena itu yang akan menjaga kita. Kenapa dijaga? Karena godaannya banyak. Nah, kalau teman-teman baca seterusnya di Amsal 7 itu dijelasin bahwa ayat 6, karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dan kisi-kisiku dan dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Perempuan penggoda maksudnya. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam gelap. Ini ngomong tentang keadaan yang terkadang membuat kita jadi gampang sekali untuk terjerumus dalam dosa. Misalnya pacaran di remang-remang gitu. Kayaknya kan kalau di ramean kan kayaknya nggak mungkin kan kita lakuin itu kan. Tapi kalau di sepi, di pojokan bioskop gitu ya. Mesen bioskop di paling pojok belakang, sebelah kiri gitu. Terus habis itu kan akan membuat kita jadi lebih, rasanya lebih, waduh bisa nih untuk jatuh dalam dosa nih. Nah, di sini dijelasin juga, ini ngapain orang malam-malam jalan di rumah perempuan sundal, mondar-mandir, malam ketika petang sudah hari mau gelap. Nah, bapaknya ceritain tuh, ternyata terkadang kita digoda sama keadaan, kesempatan, mumpung rumah kosong nih, mumpung nggak ada orang nih, dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman baca di sini ya, sampai ayat-ayat berikutnya, itu dari keadaan, dari sight, penglihatan, karena perempuan itu keluar nyamperin dia pakai baju yang seksi katanya. Dari sight, dari touch. Karena setelah dia pakai baju seksi, dia rangkul anak muda ini, lagi apa? Terus dicium katanya di sini. Wah, gitu dicium. Terus lagi ngapain? Jadi sight, habis itu touch, smell. Dia bilang, di rumahku nih, tempat tidurku udah aku kasih minyak-minyak wangian. Jadi dibuat seolah-olah tuh kamu berharga, seolah-olah kamu tuh, aku butuh, aku pengen kamu banget gitu. Nah, bapaknya tuh nerangin itu semua sih di sini sih. Dia hadir, please jaga dengan firman Tuhan. Gereja juga harus seperti itu. Di luar sana banyak loh yang akan menggoda kita loh. Tapi kamu harus kuatin diri kamu lewat firman Tuhan. Karena itu yang kita pegang ya, karena banyak banget godaannya teman-teman gitu. Banyak. Dari pekerjaan kita, even lingkungan pelayanan pun, lingkungan teman-teman kita, teman main, dari manapun, dan dari sosial media semuanya sekarang tambah banyak godaannya. Makanya kita harus berpegang sama satu pilarnya, yaitu firman Tuhan, firman Kristus. Dan kita harus make time sering-sering sama Tuhan. Karena kalau kita cuman make time sama dunia doang, ya otomatis kita akan keseret. Tapi waktu kita make time more sama Tuhan, pasti hidup kita akan terus kayak pohon kelapa, meskipun badainya luar biasa, tapi tetap akar kita tuh benar-benar kuat dalam Tuhan. Amin.
Oke, ini ada pertanyaan. Pastor, Ya. di lingkungan kampus aku banyak sekali teman-teman aku yang bergumul dalam seks bebas. Aku sebagai orang yang aktif di gereja, merasa prihatin dan pengen banget ajak mereka jalan, Oke. mereka ke jalan yang benar. Ya. Bagaimana ya caranya, Pastor? Jadi teman yang baik dulu Ya. sama mereka. Dan mungkin sebelum kamu share tentang firman Tuhan, kamu sendiri juga harus menghidupi firman itu. Ya. Sehingga mungkin dengan tanpa kamu nyerocos tentang, lu tahu nggak, Matius 5 berkata bahwa Roma 8 bilang. Sebelum lo ngomong gitu, pastikan firman itu juga sudah kita hidupi. Iya. Sehingga mereka lihat bukti nyata, bukti otentik dari kita sendiri. Iya. Kalau kitanya belum hidupi dan kita belum jadi berkat buat dia, kita hidupnya masih asal-asalan, masih suka ngomong jorok dan lain sebagainya, maka gua rasa dia akan teori doang lu. Iya. Karena aku rasa sekarang generasi saat ini tuh butuh contoh, Iya. butuh figur yang bener-bener mereka lihat, oh dia bisa ya, Iya. ternyata ada loh orang kayak gini loh. Aku setuju Gitu. banget dan aku jadi ingat cerita adik rohani aku nih ya. Iya. Dia tuh dulu mungkin ya hampir sama lah sama teman-temannya itu gitu. Singkat cerita dia bertobat dan tanpa dia mengkhotbahkan apapun gitu ya, sharing Iya. apapun, dan sebenarnya kerinduan hatinya dia tuh pengen banget teman-temannya juga berubah. Tapi dia tidak mengkhotbahkan itu, dia tidak maksudnya istilahnya Iya. nggak bertobat loh, bertobat, ayo ikut tanpa itu juga dia mempraktekkan istilahnya firman Tuhan gitu. Dia jadi anak yang hidup benar, punya value firman Tuhan, dan teman-temannya tuh melihat dia tanpa dia ngomong pun, lo kok sekarang berubah sih gitu, kok kamu sekarang lebih kalem sih gitu ya, kok kamu sekarang nggak Ya. kayak dulu gini. Terus singkat cerita dia lihat adik rohani aku ini melayani dan sebagainya. Jadi mereka sendiri yang gue mau ikut lo dong gitu, gue Ya. mau bareng-bareng lo dong, lo di gereja di mana gitu. Jadi memang ujung-ujungnya adalah teladannya kita yang kita berikan gitu, bukan cuman ngomongan doang, tapi kita menghidupi firman itu sendiri, baru ya mereka akan lihat sendiri Mereka gitu lihat ya sendiri. buahnya. Yes. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita nggak bisa sendirian, kita perlu komunitas. Ya betul. Untuk kita bisa membawa anak ini juga melihat value firman Tuhan. Nah, aku mau bagiin nama teman-teman semua 2 Timotius 2 ayat 22. 22. Oke. 2 Timotius 2 ayat 22. Firman Tuhan bilang begini, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama. Sama-sama bilang bersama-sama. Bersama-sama. Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi di sini jelas Paulus bilang ke Timotius bahwa sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan dan kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama orang yang murni hatinya. Ya. Jadi komunitas itu juga sangat penting untuk Ya. kita membawa teman kita untuk mereka bertobat dari setiap apa yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan mungkin kita juga bisa bertobat di situ. Iya. Karena pertobatan itu kan setiap hari ya. Ya, betul. Alright, kita jadi teman-teman. Oke, ini next question juga bagus nih. Halo Ya. Out, aku agak bingung deh. Kenapa ya di Indonesia itu tabu banget bahas soal seks? Ya. Apalagi di gereja. Sebenarnya pantas nggak sih seorang pendeta khotbah tentang seks bebas biar anak-anak muda terbuka pikirannya tentang nggak bagusnya seks bebas? Aku rasa pantas-pantas aja sih. Emang Ya kan? kebenaran memang harus diberitakan. Bener. Sebenar-benarnya Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Dan kalau kita lihat firman Tuhan ini sangat relevan sekali. Iya. Firman Tuhan ini menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan kita dari segi apapun. Keuangan kah, relationship kah, bahkan sampai ke hal yang ke seks juga ada di sini semuanya. Jadi memang buat aku memang kita hanya tugas kita memberitakan firman Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan Kalau enggak ada yang lain yang memberitahukan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan sebetulnya. Iya, dan memang sebenarnya kalau di Indonesia ini kita lihat juga ini darurat banget nih anak-anak muda nih terjun Ya. ke seks bebas, ke pornografi, masturbasi dan segala macamnya gitu ya yang Ya. kita bahas hari ini. Dan kalau kita nganggap itu selalu dengan tabu tanpa benar-benar ngasih pendidikan edukasi yang benar tentang seks bebas ini, ya kemungkinan besar ya mereka akan terjun juga ke sana gitu, Ya, mereka akan cari tempat yang lain. tempat yang lain gitu untuk mereka
memuaskan keingintahuannya mereka Keingintahuan itu, mereka, gitu kan. Jadi iya. nggak apa-apa dibahas aja dengan cara yang baik dan benar. Dibahas, harus dibahas sih. Iya, dibahas. Ya, apalagi anak-anak muda sekarang ya, Iya. mereka tuh keingintahuannya tuh sangat besar, sangat besar. Makanya kadang mereka mencari informasi justru bukan lewat firman Tuhan. Dan yang lebih ironisnya adalah mungkin terkadang informasi-informasi itu didapatkan mereka karena merasa pihak-pihak yang lain memberikan informasi yang lebih menarik daripada gereja, atau ya mereka lihat bahwa gereja nggak ngomongin tentang itu, maka mereka lihat informasi di luar. That's why kita bisa melihat sekarang banyak hal yang sangat dipaksakan dari dunia kepada generasi. Contohnya free sex, seks bebas yang tadi aku sempat bahas beberapa hal, bahwa itu udah mulai dimasukin ke film-film, ke kartun-kartun. Semua film udah ada itunya semuanya. Dan yang kedua yang lagi heboh yang dipaksakan juga tentang LGBT. Itu juga semua lagi dipaksakan. Dari perfilman, kalau teman-teman nonton film yang berbayar gitu ya, dimasukin sedetik, 3 detik gitulah tentang LGBT dimasukin film-film gitu ya. Lihat film series yang sekarang kita nonton di TV berbayar per bulan maksudnya. Ya itu udah ada banyak beberapa yang mulai memasukkan itu. Bahkan kartun sendiri, Marvel memasukkan sendiri, DC Comics memasukkan, semuanya dimasukkan. Bahkan olahraga juga dimasukkan ke situ. Nah kita melihat ini sesuatu yang dipaksakan, yang dunia sudah berani taruh bahwa ini loh kasih, tapi kasih menurut mereka. Sedangkan gereja masih, wah ini kan, nah kita harus bisa menggunakan sosial media, kendaraan-kendaraan itu juga sebetulnya untuk berbicara tentang hal ini. Ya, oke. Nah, kamu boleh sharing nggak tentang anak Tuhan nih yang masih bergumul dengan seks bebas? Karena kan dulu kan kamu kan katanya tadi sempat mengalami itu juga gitu kan. Waktu kamu juga udah melayani sebenarnya gitu kan. Pornografi masing-masing. Iya. Mungkin kamu bisa sharing dari pengalaman kamu itu gitu. Yang masih bergumul nih anak Tuhan udah melayani tapi masih melakukan. Ujung-ujungnya itu tentang adiktif ya. Tentang adiktif, dan adiktif itu sangat membahayakan kita sebetulnya. Apalagi kita yang sudah melayani. Dan kalau kita yang sudah melayani itu akan sekali lagi akan ngerasa capek sendiri pada ujungnya. Karena ngerasa munafik, karena ngerasa kayak udah pelayanan tapi kok masih jatuh terus. Jadi jatuhnya sebenarnya jadi condemn diri sendiri gitu ya, menyalahkan diri sendiri gitu. Abis pelayanan ngerasanya jadinya berdosa, bukannya malah happy gitu ya. Iya, benar, berdosa dan lain sebagainya. Nah, itu sangat menyiksa sih teman-teman si pergumulan itu. Tapi adiktif itu kita harus selesaikan sebetulnya. Kita harus selesaikan lewat hidup kita sendiri dulu sebetulnya. Kalau waktu itu aku memang langsung memberikan hidup aku untuk Tuhan sebetulnya. Kita rubah fokus kita, jadi berhalanya nggak di situ lagi. Tuhan Yesus harus jadi nomor 1 di dalam hidup kita dengan kasihnya Tuhan, dengan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Berarti sebenarnya keputusan kamu juga dong ya, dan pilihan untuk kamu mau bertobat gitu dan mau untuk berubah sebenarnya kan, karena kamu dikasihi, karena kamu merasa Tuhan tuh udah baik banget sama kamu, makanya oke, emang gue layak nih gitu ya, dan gue mau berubah gitu. Iya, karena pertobatan sejati itu kan pertobatan yang didasari dari respon kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga hidup kita tuh kayak hancur hati banget gitu. Aku jadi ingat kisah tentang si bungsu dan si sulung itu. Dan ketika si bungsu udah minta hartanya, dia cabut foya-foya jadi bokeh, kerja di kandang babi, pengen makan ampas babi, dan akhirnya dia ingat tentang papanya. Yang menarik adalah dia pulang karena sebetulnya dia ingat sama harta papanya. Kan dia menyadari keadaannya, terus dia bilang, di rumah betapa banyaknya harta papaku nih, sama asisten-asistennya dan lain sebagainya, sedangkan aku di sini mati kelaparan. Udahlah, aku pulang aja lah. Nah, dia pulang awalnya karena inget harta papanya. Tapi di luar, pas dia balik, papanya lihat dari jauh, langsung dipeluk, langsung dicium sama papanya. Disitulah dia bertobat. Ketika dia ngeliat, wah ekspektasinya kok berbeda ya, ternyata papa gue lebih merindukan gue nya gitu, nggak marah, nggak apa, dipeluk, dicium. Nah di situ dia bertobat. Makanya dia sungguh-sungguh bertobat. Bapak, aku nggak layak disebut anak bapak, jadi karena aku salah seorang upahan bapak. Di situ dia bertobat. Pada akhirnya bapaknya kasih jubah, kasih cincin, kasih sepatu, kasut gitu ya.
adain pesta, potong lembu tambun dan lain sebagainya. Itulah pertobatan karena ada respon dari kasih Tuhan itu sendiri. Ya. Dan kalau kita mau berubah dan bertobat, kita harus responi kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita sebetulnya. Ya, oke, semoga menjawab ya teman-teman. Pastor, aku seorang bapak gembala di gereja dan sudah punya istri dan anak. Namun belakangan aku tergoda seorang wanita dan kami berhubungan sampai melakukan seks. Masih layakkah aku melayani di mimbar? Jadi ini posisinya gembala, punya istri, punya anak, tapi selingkuh. Ya, aku jujur, aku bukan Tuhan yang bisa melayak-layakan orang Ya. gitu ya. Tapi kita bisa melihat dari dalam hati kita sendiri gitu ya. Waktu kita di mimbar, apa yang mau kita bagikan buat orang lain? Apakah kita sudah menghidupi firman itu juga? Ya. Firman itu sendiri gitu. Karena kalau masalah layak nggak layak itu bagian Tuhan. Bagian kita bertobat sebetulnya. Ya. Bagian kita bertobat. Kalau di hati kecilmu tahu itu salah, bertobat jalan satu-satunya. Bukan, udahlah orang nggak tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu sampai kedalaman hatimu. Bahkan waktu kita dikasih jemaat, itu tuh sebuah tanggung jawab yang luar biasa Ya, besar loh. betul. Tuhan sendiri yang mempercayakan itu buat kita. Nah, aku rasa kalau misalnya kamu sudah tahu, kalau misalnya aku manggilnya apa kali ini, udah Pak Gembala kali ya. Iya, Pak Gembala kali ya. Kalau Pak Gem udah tahu bahwa itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, lakukan langkah pertobatan. Iya. Pertobatan ya nggak, pertobatan tuh bukannya cuma satu kali, setiap hari tuh kita harus bertobat. Gimana supaya kita nggak melakukan hal itu lagi? Ya kita bertobat setiap saat, bertobat setiap hari. Dan kalau misalnya sekarang udah sangat mengusik, ya aku rasa akan sangat wise untuk kita nggak ambil mimbar dulu karena dari dalam hati Ya. kita sendiri ya. Kita beresin dulu semua masalah dan dosa kita, Ya. selesaikan dulu sama pelakor itu, iya pelakor namanya. Iya. Perebut gitu deh. laki orang. Selesaikan dulu sama pelakor, apalagi kamu Bapak Gembala. Dan Minta mungkin maaf sama minta maaf sama jemaat, istri, anak, istri, ya. minta maaf sama leaders. Memang itu adalah harga yang harus dibayar, dan itu membuktikan pertobatan kita Ya. sebetulnya, mengakui. Ya. Dan Mengakui. aku setuju banget sih. Jadi memang langkah pertama yang harus kita lakukan ya bertobat dan Ya. kita berani mengakui itu ke anak, ke istri. Ya. Itu yang mengawali pemulihan dari sebuah keluarga dan pertobatan sih Ya. menurut aku. Karena kalau akarnya nggak disembuhin, itu akan apa ya istilahnya akan merembet kemana-mana nantinya, Ya. gitu kan. Dan bukan tadi nggak ambil mimbar bukan berarti menjauh dari Tuhan ya, Ya, gitu. ya, Bukan berarti kita nggak ke gereja, nggak berdoa, nggak ini, tapi kita tetap melekat sama Tuhan. Tapi mungkin pelayanan Mimbarnya mimbarnya mungkin berbeda. gitu. Mungkin sekarang di keluarga. Mungkin sekarang di Iya. keluarga. Karena aku selalu menekankan dalam hatiku tuh kalau kita khotbah di atas mimbar gereja itu nggak membuat kita jauh lebih keren Iya, dari siapapun betul. juga. Nggak membuat kita jauh lebih rohani dari Iya. siapapun juga. Justru khotbah yang powerful adalah khotbah yang dihidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yes. Bukan hanya di atas mimbar saja. Ya. Jadi kita bisa melayani tanpa harus ada di mimbar kok. Dengan keluarga kita. Nah yang menarik, nyambung ke yang si bungsu tadi, dia tidak meminimaliskan dosanya ketika mengakui ke papanya. Dia mengakui semua dosa-dosanya. Dan dia ngakunya sama Tuhan dan sama orang yang bersangkutan. Sama papanya, dan dia mengaku sama Tuhan juga. Nah itu yang perlu kita lakukan dalam pertobatan yang sejati. Kita mengakui depan orang yang kita sakiti hatinya, mungkin itu istri, keluarga, dan kita mengakui di hadapan Tuhan. Tapi itulah langkah satu-satunya dalam mengalami pertobatan yang sejati. Iya. Semangat, Pak Gem. Semangat, thank you udah cerita sama Way Out ya. Kita berdoa buat Oke. Pak Gem. Halo Kak, ini pertanyaan lagi. Aku mengidolakan seorang pendeta di gerejaku. Aku sering curhat tentang masalah aku sama dia. Namun belakangan aku kecewa dengan bapak pendeta aku karena dia pernah berbuat tidak senonoh sama aku. Sejak saat itu aku males gereja, Pastor, karena takut ketemu pendeta itu lagi. Iya. Nah teman-teman harus tahu bahwa pendeta juga manusia. Wah, jadi pengen teriak. Pendeta juga manusia. Dan gereja bukan tempat orang yang sempurna. Betul. Gereja itu tempat orang berobat jalan. Sedang disempurnakan, sedang dikuduskan. Kita sama-sama berjalan ke dalam kedewasaan penuh.
Jadi menurut aku, waktu kita masih ada di dalam daging ini, ya kita juga mungkin sangat rentan untuk jatuh dalam dosa. Ya. Itu sebabnya kita terus harus dikalibrasi dengan kasih Kristus dan Injil itu, supaya kita berjalan di dalam rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah, aku rasa kalau teman-teman mau curhat, jauhi yang beda gender. Karena rentan sekali untuk tergoda. Waktu aku pengen bertobat, bukan bertobat, waktu aku konseling, aku selalu menjauhi yang beda gender. Kalau dia beda gender, aku selalu kasih gerbangnya, sisanya aku kasih istriku, aku kasih Sinta. Nah, kalau kamu mau curhat, kalau kamu perempuan, curhatlah sama istri gembala. Kalau yang cowok, curhat aja sama Atau suami gembalanya. istri ya. Atau suami istri bisa, gitu. So, aku rasa ini yang perlu kita wise juga, waktu kita mau konseling. Karena kan kalau beda gender kan ya rentan banget, kamu kenapa? Oh gitu, peluk. Dari peluk makin menjadi. Makin nyaman Makin jadinya. nyaman jadinya. Nah, pas nyaman, cuma Pak Pendeta yang mengerti saya. Pak Pendeta juga, kamu juga. Jadinya ya begitulah. Makanya kita meskipun pendeta ya, kita juga bisa jaga hati kita, supaya pelayanan kita juga benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Dan mungkin buat kamu juga yang di rumah yang lagi cerita ini, kalau misalnya memang kamu udah merasa nggak nyaman, nggak apa-apa loh untuk cari gereja, rumah yang lain gitu ya. Rumah untuk tempat kamu bertumbuh, rumah untuk kamu merasa aman dan nyaman tanpa kamu takut gitu ya sama pendeta ini gitu kan, sama pendetanya gitu. Jadi nggak apa-apa, it's okay cari rumah yang lebih nyaman untuk kamu, dan kamu jangan berhenti di situ, jangan jadi malas gereja, tapi carilah memang rumah yang sehat gitu. Oke. Itu buat hari ini kita bahas tentang pornografi hari ini. Ya seru ya, mudah-mudahan teman-teman yang di rumah yang pada bertanya ini merasa terjawab, terbantu gitu ya, dan aku berdoa biar kita tuh selalu dalam value firman Tuhan, selalu dalam hadirat Tuhan, lingkup tangan Tuhan ya. Semoga di luar sana tuh nggak berarti buat kita gitu, hal-hal yang distracting gitu. Mungkin dari kamu? Iya, setiap hari biar kita terus terkalibrasi dengan Injil, biar kita terus disinkronize gitu ya dengan kasih Tuhan, dan terus merenungkan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tuh udah baik banget, udah mengasihi kita, bahkan udah mati buat kita di kayu salib. Itu yang kita harus renungkan supaya kita tahu bahwa kita ini nggak berharga, tapi dijadikan berharga karena Tuhan. Kita nggak layak, tapi dilayakkan sama Tuhan. Kasih yang seperti itu yang membuat kita semakin mencintai Tuhan. Biarlah yang memuaskan kita hanya kasih Tuhan ya, bukan yang lain. Biarlah Tuhan menjadi si paling dalam hidup kita. Si paling. Alright, teman-teman WO, terima kasih. Thank you kita so pamit much, guys. undur diri ya. See you di next episode. Saya Sinta Rosari. Dan saya Marshall Manopo. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye-bye.